Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Jairo Riedewald dikabarkan segera dinaturalisasi. Timnas Indonesia tambah amunisi jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia jelang kelanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah sukses mengalahkan Timnas Arab Saudi dengan skor 2-0, Timnas Indonesia dikabarkan akan menambah kekuatan dengan mendatangkan pemain naturalisasi baru, Jairo Riedewald. Pemain yang kini memperkuat Royal Antwerp di Liga Belgia tersebut disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk memperkuat skuad Garuda di grup C. Jairo Riedewald, pemain kelahiran Amsterdam, Belanda, dikenal sebagai pemain serbabisa yang mampu bermain di posisi bek tengah, gelandang bertahan, maupun bek kiri. Pemain berusia 27 tahun ini memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa bersama klub-klub ternama seperti Ajax Amsterdam, Crystal Palace, dan kini Royal Antwerp. Dengan gaya bermain yang tenang, kemampuan membaca permainan, dan kekuatan fisik yang mumpuni, Riedewald dianggap sebagai tambahan ideal untuk meningkatkan kualitas lini belakang Timnas Indonesia. Selain itu, pengalamannya bermain di liga-liga kompetitif Eropa diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terus menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan Timnas Indonesia untuk bersaing di level internasional. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menyebut bahwa kehadiran pemain seperti Riedewald adalah bagian dari rencana jangka panjang untuk membangun tim yang kompetitif. Kemenangan melawan Arab Saudi adalah bukti bahwa timnas kita terus berkembang. Untuk menjaga momentum ini, kami perlu memastikan bahwa tim memiliki kedalaman dan kualitas yang cukup. Jairo Riedewald adalah salah satu pemain yang kami yakini dapat memberikan kontribusi besar, ujar Erick. Kabar tentang kemungkinan bergabungnya Riedewald disambut positif oleh penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang percaya bahwa kehadiran pemain dengan pengalaman di level Eropa dapat membantu memperkuat pertahanan Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu fokus perbaikan. Media sosial pun ramai dengan perbincangan terkait proses naturalisasi Riedewald. Beberapa penggemar bahkan mulai memprediksi bagaimana formasi Timnas Indonesia dengan tambahan pemain baru ini. Kehadiran Jairo diharapkan tidak hanya membawa pengalaman, tetapi juga menambah daya juang tim di lapangan. Pelatih Shin Tae-yong menyambut baik kabar potensi bergabungnya Riedewald. Kehadiran pemain seperti Jairo akan memberikan opsi tambahan di lini pertahanan. Dengan jadwal yang padat dan intensitas permainan yang tinggi, kami membutuhkan kedalaman skuad yang solid, ujar Shin. PSSI disebut telah memulai proses administrasi untuk menaturalisasi Jairo Riedewald. Proses ini diperkirakan akan selesai dalam waktu dekat, sehingga pemain berdarah Indonesia Belanda ini dapat segera bergabung dengan timnas dan berlatih bersama rekan-rekannya sebelum laga berikutnya. Menurut sumber internal PSSI, Jairo juga telah menyatakan komitmennya untuk membela timnas Indonesia. Saya bangga memiliki kesempatan ini. Bermain untuk timnas Indonesia akan menjadi kehormatan besar, dan saya siap memberikan segalanya di lapangan, ungkap Riedewald dalam sebuah wawancara. Tambahan pemain seperti Jairo Riedewald menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang terus berjuang untuk meraih mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan pemain naturalisasi berpengalaman, skuad Garuda diharapkan mampu melangkah lebih jauh dalam kompetisi ini. Seluruh mata kini tertuju pada perkembangan proses naturalisasi Riedewald. Jika semuanya berjalan lancar, Timnas Indonesia akan memiliki tambahan kekuatan baru yang siap memberikan dampak besar dalam laga-laga mendatang. Ula Romeni tertangkap kamera tes medis di Jakarta, sedang proses naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Ula Romeni, penyerang asal Belanda yang saat ini membela FC Utrecht, tertangkap kamera tengah melakukan tes medis di Jakarta. Hal ini semakin menguatkan rumor bahwa Romeni akan segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia.
Dalam foto yang beredar luas di media sosial, Romeni terlihat bersama sejumlah staf dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, yang memperlihatkan adanya proses pemeriksaan medis di RS Mitra Keluarga Cibubur. Beberapa pengamat sepak bola Indonesia segera menanggapi kabar ini dengan antusias, mengingat potensi besar Romeni untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Romeni, yang saat ini berusia 23 tahun, dikenal sebagai penyerang tajam dengan kemampuan finishing yang mumpuni, kemampuan yang selama ini dirasa masih kurang di timnas Indonesia. Kabar mengenai ketertarikan Romeni untuk bergabung dengan timnas sebenarnya sudah terdengar beberapa waktu lalu, namun baru kali ini terlihat adanya langkah konkret untuk proses naturalisasi pemain tersebut. RS Mitra Keluarga, khususnya cabang Cibubur, bukanlah tempat asing bagi para atlet sepak bola Indonesia. Rumah sakit tersebut memang telah menjadi mitra PSSI dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam memenuhi kebutuhan medis para pemain timnas. Berbagai tes medis penting, baik bagi pemain lokal maupun pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi, kerap kali dilakukan di rumah sakit tersebut. Dalam foto yang beredar, interior ruangan di RS Mitra Keluarga Cibubur memang sangat mirip dengan tampilan ruangan di foto-foto yang diunggah oleh pihak rumah sakit. Jika proses naturalisasi ular Romeni benar-benar terrealisasi, maka ini akan menjadi kabar baik bagi sepak bola Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini tengah berjuang keras untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi, terutama di tingkat Asia Tenggara dan Asia. Kehadiran pemain berkualitas yang berkarir di Liga Eropa tentu diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam kualitas permainan timnas. Romeni adalah pemain yang sudah terbiasa bermain di liga dengan intensitas tinggi. Di Belanda, dia telah berhadapan dengan pemain-pemain berkelas di Liga Eredivisie, yang tentunya bisa memberikannya pengalaman dan mental bertanding yang kuat. PSSI sendiri belakangan ini memang aktif mencari pemain keturunan Indonesia di luar negeri yang memiliki potensi untuk memperkuat timnas. Program ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, terutama dalam menghadapi persaingan ketat di kancah internasional. Namun, proses naturalisasi ini juga akan membutuhkan waktu. Setelah tes medis, jika hasilnya sesuai dengan harapan, proses administrasi untuk naturalisasi Romeni akan dimulai. PSSI dan pihak terkait harus mengurus berbagai dokumen dan perizinan agar Romeni bisa resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Biasanya, proses ini bisa memakan waktu beberapa bulan, tergantung pada kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya. Kabar mengenai Romeni yang tengah menjalani tes medis dan diduga akan dinaturalisasi ini segera menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter timnas. Banyak yang memberikan dukungan penuh agar Romeni bisa segera menjadi bagian dari skuad Garuda. Para supporter melihat bahwa kehadiran pemain yang sudah berpengalaman di Liga Eropa akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia, baik dari segi kualitas permainan maupun mentalitas tim. Namun, di sisi lain, ada juga yang berharap PSSI tidak hanya mengandalkan naturalisasi, tetapi juga tetap mengembangkan talenta lokal. Beberapa penggemar mengingatkan bahwa naturalisasi hanyalah solusi jangka pendek, sementara pembangunan pemain-pemain muda Indonesia harus terus diperhatikan agar sepak bola Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan. Jika berhasil menjadi WNI dan bergabung dengan timnas, Romeni juga dihadapkan pada tantangan adaptasi. Meski ia memiliki darah keturunan Indonesia, namun kultur dan atmosfer sepak bola di Indonesia tentu berbeda dengan Eropa. Faktor cuaca, kondisi lapangan, serta gaya permainan yang lebih mengandalkan fisik bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pemain asal Belanda ini. Akan tetapi, para supporter percaya bahwa dengan profesionalisme dan pengalamannya, Romeni bisa beradaptasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi timnas. Kehadiran ular Romeni sebagai bagian dari timnas Indonesia tentu dinantikan oleh banyak pihak, terutama jika naturalisasi ini berhasil diwujudkan. Dengan kemampuannya yang teruji di level klub Eropa, Romeni diharapkan mampu menjadi mesin gol yang selama ini dibutuhkan timnas Indonesia. Kini, semua mata tertuju pada langkah-langkah selanjutnya dalam proses naturalisasi ini. Apakah ular Romeni akan benar-benar menjadi pahlawan baru di lini serang timnas Indonesia? Waktu yang akan menjawabnya.
Kevin Dix akhirnya tampil di laga kontra Jepang, gantikan Maes Hilgers yang absen akibat cedera. Timnas Indonesia mendapat tambahan kekuatan penting di laga kontra Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C, setelah Kevin Dix resmi tampil menggantikan Maes Hilgers yang absen karena cedera. Berdasarkan laporan dari media Belanda Twente Insight, Hilgers tidak akan berangkat ke Indonesia dan akan fokus pada pemulihan cedera hamstring yang dialaminya. Maes Hilgers, bek tangguh FC Twente, awalnya mengalami cedera saat bertanding melawan Willem II dalam laga tandang pada 2 November 2024 lalu. Cedera tersebut membuatnya tidak hanya absen dalam laga penting Timnas Indonesia, tetapi juga pertandingan FC Twente melawan Nice dalam ajang Liga Eropa pada 8 November. Keputusan absennya Hilgers sudah dipastikan oleh tim medis dan pelatih FC Twente untuk memberi waktu pemulihan yang lebih maksimal bagi pemain berusia 22 tahun itu. Absennya Hilgers membuat pelatih Shin Tae-yong kini mengandalkan Kevin Dix sebagai pengisi lini belakang Indonesia melawan Jepang. Kevin Dix, yang baru saja resmi menyelesaikan proses naturalisasinya, langsung dipercaya oleh Shin Tae-yong untuk tampil di pertandingan penting ini. Meski baru pertama kali tampil dalam balutan kostum Timnas Garuda, kehadiran Dix diharapkan mampu memberikan stabilitas dan pengalaman di sektor pertahanan, terutama dalam menghadapi tim skuad Jepang yang memiliki banyak pemain berbakat. Shin Tae-yong memiliki alasan kuat untuk mempercayakan posisi bek kepada Kevin Dix. Pemain berusia 28 tahun yang kini bermain untuk FC Copenhagen tersebut memiliki rekam jejak yang mengesankan di Eropa. Sebelum bergabung dengan Copenhagen, Kevin telah memperkuat beberapa klub besar seperti Vitesse dan Feyenoord di Belanda. Dengan pengalaman bertanding di Liga Champions, Liga Eropa, dan Conference League, Kevin membawa kualitas dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan Indonesia dalam laga krusial ini. Kehadiran Kevin Dix dalam tim memberikan dimensi baru bagi formasi pertahanan Indonesia. Dengan absennya Hilgers, Shin Tae-yong diperkirakan akan menerapkan formasi 3 bek sejajar yang diisi oleh Dix, Jai Itzes, dan Jordi Amat. Dalam formasi ini, Dix kemungkinan besar akan beroperasi sebagai bek tengah kanan, posisi yang biasa ditempati Hilgers. Tugasnya adalah menjaga pergerakan pemain sayap dan penyerang Jepang, yang terkenal memiliki kecepatan dan ketepatan dalam penguasaan bola. Sebagai pemain yang memiliki kemampuan bertahan sekaligus menyerang, Dix juga bisa memberikan kontribusi lebih pada transisi permainan. Ia diharapkan bisa melakukan umpan-umpan panjang ke depan dan memulai serangan balik, sebuah strategi yang biasa diandalkan Shin Tae-yong dalam menghadapi lawan dengan penguasaan bola dominan seperti Jepang. Kualitas duel udara dan tackle bersih yang dimiliki Dix akan sangat membantu timnas Indonesia dalam meredam ancaman Jepang, terutama dalam situasi bola mati dan serangan balik. Absennya Maes Hilgers memang menjadi pukulan bagi lini belakang Indonesia. Pemain yang baru bergabung dengan timnas Indonesia tersebut dikenal sebagai bek yang lugas dan berani dalam duel 1 lawan 1. Kehadirannya memberikan ketenangan pada lini belakang dan membantu mengatur alur permainan dari belakang. Hilgers, yang juga memiliki akurasi umpan yang baik, biasanya menjadi salah satu pemain kunci dalam membangun serangan dari area pertahanan. Namun, cedera hamstring yang dideritanya kini mengharuskannya absen dan berfokus pada pemulihan. Pemain FC Twente tersebut tidak bisa mengambil risiko untuk memperparah cederanya, terutama di tengah jadwal padat kompetisi klub di Belanda dan Liga Eropa. Twente Insight melaporkan bahwa staf medis klub akan memantau kondisinya dengan ketat untuk memastikan pemulihan berjalan optimal. Shin Tae-yong sendiri menyatakan optimisme tinggi terhadap Kevin Dix meski baru bergabung dalam skuad. Menurutnya, dengan pengalaman yang dimiliki Kevin, ia bisa langsung menyesuaikan diri dengan ritme permainan dan gaya bertahan timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyebut bahwa Kevin memiliki fisik dan stamina yang kuat, yang menjadi keunggulan tersendiri saat harus meladeni tekanan dari pemain-pemain Jepang yang cenderung mengandalkan kecepatan dan presisi. Dukungan penuh juga datang dari para supporter timnas Indonesia yang sudah menanti penampilan Kevin Dix di lapangan. Kehadirannya sebagai pemain naturalisasi yang baru tentu membawa antusiasme tersendiri bagi publik. Bagi supporter Garuda, laga melawan Jepang menjadi salah satu momen penting, terutama karena Jepang adalah tim unggulan di Asia dan langganan tampil di Piala Dunia. Dukungan dari supporter Indonesia diharapkan bisa menjadi energi tambahan bagi Dix dan rekan-rekannya dalam menghadapi laga berat ini. Jepang,
yang diperkuat banyak pemain yang bermain di liga-liga top Eropa, memiliki gaya permainan cepat dan taktis. Shin Tae-yong kemungkinan besar akan menggunakan pendekatan yang disiplin dalam bertahan dan memanfaatkan serangan balik cepat. Dengan Dix di lini belakang, Indonesia memiliki peluang lebih baik dalam menghadapi serangan-serangan Jepang yang biasanya dimulai dari sayap dan diakhiri dengan umpan silang atau tembakan jarak jauh. Jika berhasil memanfaatkan kekuatan fisik dan pengalaman Dix dalam situasi bola mati dan duel udara, timnas Indonesia berpotensi meredam sebagian besar ancaman Jepang. Kevin, yang sudah terbiasa menghadapi penyerang-penyerang tangguh di Eropa, diharapkan mampu menjaga konsentrasi dan memberikan rasa aman bagi rekan setimnya. Tak hanya itu, kemampuan Kevin dalam melakukan overlap dan mengirimkan umpan silang juga bisa dimanfaatkan jika Indonesia mendapatkan peluang untuk menyerang balik. Debut Kevin Dix dalam balutan seragam merah putih akan menjadi momen bersejarah, baik bagi sang pemain maupun bagi timnas Indonesia. Setelah proses panjang dalam proses naturalisasi, ia akhirnya bisa tampil membela Indonesia di panggung internasional. Pertandingan melawan Jepang bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang pembuktian bahwa Indonesia kini memiliki skuad yang lebih kompetitif dan siap bersaing di Asia. Kevin Dix menyadari betul tanggung jawab besar yang ia emban. Sebagai pemain yang diproyeksikan untuk memperkuat lini belakang, ia diharapkan mampu memberikan performa maksimal dan menjadikan debutnya sebagai langkah awal dari kontribusi besarnya untuk timnas Garuda. Seluruh supporter Indonesia berharap debut ini akan menandai babak baru yang lebih gemilang dalam perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia naik ke peringkat 2 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 usai melawan Jepang, skenario dan tantangan. Peluang timnas Indonesia untuk menduduki posisi kedua di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin dekat, namun syarat-syarat tertentu harus terpenuhi dalam pertandingan melawan Jepang. Tim Garuda dijadwalkan menjamu tim kuat Jepang pada Jumat, 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan signifikan dan berjuang memperebutkan posisi strategis di klasemen. Target minimal 1 poin telah dipatok oleh PSSI bagi timnas Indonesia dalam laga ini, namun bukan tak mungkin Garuda bisa meraih 3 poin penuh. Bermain di kandang sendiri dan dihadiri ribuan pendukung setia, timnas Indonesia tentu akan mendapat suntikan semangat lebih. Pelatih dan para pemain, yang dipimpin oleh Ragnar Oratmangoen, percaya bahwa bola itu bundar dan peluang selalu ada, termasuk melawan tim skuad Jepang yang kini berada di puncak klasemen. Berdasarkan klasemen sementara, Jepang kini memimpin dengan 10 poin, unggul jauh dari pesaing-pesaingnya. Indonesia, yang baru mengoleksi 3 poin, masih harus mengejar ketertinggalan jika ingin naik ke posisi kedua. Kemenangan atas Jepang akan mendongkrak perolehan poin Indonesia menjadi 6. Namun, meraih 6 poin saja belum cukup untuk memastikan posisi kedua. Berikut 2 syarat utama yang harus dipenuhi agar timnas Indonesia bisa naik ke peringkat kedua. 1. Pertandingan lain di grup C harus imbang. Timnas Indonesia harus berharap hasil 2 laga lain di matchday kelima, yaitu Australia versus Arab Saudi dan Bahrain versus Cina, berakhir imbang. Jika hasil tersebut terjadi, perolehan poin di grup C akan merata sehingga peluang Indonesia untuk naik ke posisi kedua terbuka. 2. Indonesia harus menang dengan selisih 2 gol. Tidak cukup hanya menang tipis, Indonesia harus mampu mencetak kemenangan dengan selisih minimal 2 gol atas Jepang, seperti 2-0 atau 3-1. Dengan demikian, tim Garuda akan berada dalam posisi yang lebih baik dalam selisih gol dibandingkan Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Hal ini bisa menjadi keuntungan besar untuk menempatkan Indonesia di peringkat kedua. Apabila kedua skenario ini terpenuhi, Jepang akan tetap memimpin klasemen dengan 10 poin, sementara Indonesia naik ke posisi kedua dengan 6 poin. Tim-tim lain di grup C, seperti Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, akan berada di posisi lebih rendah meski memiliki poin yang sama dengan Indonesia, namun kalah dalam produktivitas dan selisih gol. Cina, di sisi lain,
akan menempati posisi paling bawah dengan 4 poin jika mereka gagal menang melawan Bahrain. Namun, tantangan ini tidaklah mudah. Jepang adalah salah satu kekuatan besar di Asia, dengan kualitas pemain dan gaya bermain yang sulit ditaklukkan. Timnas Jepang dikenal memiliki pola permainan cepat dan koordinasi yang baik antar lini, didukung pemain berpengalaman yang tampil di liga-liga besar di Eropa. Di sisi lain, Indonesia perlu memanfaatkan keunggulan fisik dan dukungan dari ribuan supporter yang akan memadati SUGBK. Pelatih Timnas Indonesia menyadari tantangan ini dan menyiapkan strategi matang, berusaha menekan Jepang dari awal pertandingan, mengandalkan pemain-pemain kunci seperti Ragnar Oratmangoen, yang kini menjadi kapten dan sosok penting di lini depan Garuda. Selain itu, kreativitas di lini tengah serta ketangguhan lini belakang di bawah koordinasi bek tangguh diharapkan dapat mengimbangi permainan Jepang. Setelah pertandingan melawan Jepang, tantangan selanjutnya bagi Indonesia adalah menghadapi Arab Saudi pada matchday ke-6 yang akan berlangsung pada Selasa, 19 November 2024 di SUGBK. Laga tersebut akan menjadi sangat penting bagi Indonesia, terutama jika berhasil memenuhi syarat untuk naik ke peringkat kedua. Hasil positif melawan Jepang akan menjadi modal besar bagi tim Garuda untuk menjaga posisi di klasemen. Jika berhasil meraih minimal 1 poin dari 2 laga berat melawan Jepang dan Arab Saudi, peluang Indonesia untuk lolos ke putaran selanjutnya akan terbuka lebih lebar. Sebaliknya, jika gagal memenuhi target, maka perjuangan tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan semakin berat. PSSI dan seluruh pendukung Timnas Indonesia sangat berharap agar para pemain dapat tampil maksimal. Keberhasilan untuk meraih poin penuh melawan Jepang tentu akan menjadi sejarah baru dan kebanggaan tersendiri bagi bangsa. Dukungan dari seluruh rakyat Indonesia diharapkan dapat memberikan energi positif dan semangat tambahan bagi para pemain untuk memberikan penampilan terbaik di lapangan. Pertandingan melawan Jepang ini akan menjadi salah satu ujian besar untuk Timnas Indonesia. Apakah Garuda akan berhasil mencapai target dan memperbaiki posisi di klasemen? Semua mata tertuju pada perjuangan Timnas Indonesia di SUGBK pada 15 November nanti. Komisi 13 DPR RI setujui naturalisasi Kevin Dix, pemain berdarah Belanda untuk Timnas Indonesia. Dalam langkah penting untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia, Komisi 13 DPR RI akhirnya menyetujui permohonan naturalisasi bagi pemain keturunan Belanda, Kevin Dix. Persetujuan ini disampaikan langsung oleh pimpinan rapat Komisi 13, Willy Aditya, dalam pertemuan dengan perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, RI dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Rabu, tanggal rapat. Rapat ini menandai langkah positif yang akan membuka jalan bagi Kevin Dix untuk mengenakan seragam merah putih dan memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa pemerintah sangat mendukung proses naturalisasi bagi pemain keturunan seperti Kevin Dix. Menurut Dito, Kevin merupakan salah satu dari 3 pemain keturunan Belanda yang memiliki kualitas tinggi dan kemampuan yang mumpuni untuk memperkuat Timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Naturalisasi ini bukan sekadar strategi jangka pendek, tapi juga investasi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Kami melihat Kevin Dix memiliki potensi luar biasa untuk membantu Timnas Indonesia mencapai target yang lebih besar, ujar Dito. Dito menekankan bahwa proses naturalisasi ini telah melalui berbagai pertimbangan matang. Selain memperhatikan kualitas pemain, pemerintah dan PSSI juga memperhitungkan komitmen mereka untuk bermain bagi Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, turut memberikan pandangannya dalam rapat tersebut, menyatakan pentingnya percepatan proses naturalisasi Kevin Dix. Yunus menjelaskan bahwa 3 pemain keturunan, termasuk Kevin Dix, akan menghadapi agenda penting bersama Timnas Indonesia, seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan dimulai pada November 2024. Agenda besar seperti kualifikasi Piala Dunia menuntut persiapan yang maksimal. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Kevin Dix tentu akan memberi dampak positif. Kami berharap proses naturalisasinya segera selesai agar ia bisa langsung bergabung dalam pemusatan latihan Timnas, kata Yunus Nusi.
Selain itu, Yunus menegaskan bahwa PSSI dan tim kepelatihan melihat Kevin Dix sebagai salah satu pemain yang diharapkan bisa memberikan kekuatan baru di lini pertahanan. Kevin Dix, yang berposisi sebagai bek sayap, dikenal memiliki pengalaman bermain di liga-liga Eropa, seperti Eredivisie Belanda dan Serie A Italia. Ia membawa kualitas teknik dan pengalaman kompetisi yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia. Dengan kekuatan fisik yang prima, kemampuan bertahan yang solid, dan naluri menyerang yang baik, Kevin diyakini mampu memberikan opsi tambahan bagi Shin Tae-yong dalam meracik strategi bertahan maupun menyerang. Kehadiran Kevin Dix juga diharapkan dapat membawa mentalitas bermain di level tinggi yang ia peroleh selama berkarir di Eropa. Sebagai pemain yang telah terbiasa menghadapi atmosfer pertandingan kompetitif, pengalaman Kevin dapat memberikan pengaruh positif pada pemain-pemain muda Indonesia. Komisi 13 DPR RI melihat latar belakang dan kemampuan ini sebagai alasan yang mendasari pentingnya menyegerakan proses naturalisasi Kevin. Dalam rapat yang dihadiri oleh perwakilan Kemenpora, PSSI, dan beberapa anggota DPR dari Komisi 13, pimpinan rapat Willy Aditya menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan upaya yang dilakukan untuk merealisasikan naturalisasi Kevin Dix. Willy menyatakan bahwa naturalisasi pemain keturunan berkualitas seperti Kevin bukan sekadar langkah teknis, namun bagian dari transformasi sepak bola nasional. Kami di Komisi 13 DPR RI menyambut baik naturalisasi ini, karena kami ingin melihat timnas Indonesia berkompetisi lebih kuat dan berprestasi di kancah internasional. Kami berharap langkah ini dapat menjadi awal baru bagi sepak bola nasional, ungkap Willy Aditya. Ia juga menekankan pentingnya pembinaan usia muda dan pengembangan infrastruktur sepak bola di Indonesia sebagai bagian dari upaya jangka panjang memperkuat timnas. Setelah mendapatkan persetujuan dari DPR, Kevin Dix kemungkinan besar akan mulai bergabung dengan timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada November mendatang. Indonesia akan menghadapi dua lawan berat, yaitu Jepang dan Arab Saudi, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Jika proses administrasi dan legalitasnya selesai tepat waktu, Kevin Dix akan menjalani debut yang sangat dinantikan, di mana kemampuan dan pengalamannya akan diuji dalam pertandingan kompetitif melawan raksasa Asia tersebut. Dengan adanya persetujuan dari DPR, PSSI optimis bahwa naturalisasi Kevin Dix dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Semua mata tertuju pada laga melawan Jepang dan Arab Saudi, yang menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia dalam menunjukkan perkembangan dan kesiapan menghadapi tim-tim kuat di Asia. Erick Thohir dan jajaran PSSI berharap bahwa kehadiran pemain-pemain keturunan seperti Kevin Dix dapat memberi dampak signifikan dalam mewujudkan target besar Indonesia di dunia sepak bola. Persetujuan naturalisasi Kevin Dix ini juga disambut hangat oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Mayoritas pendukung timnas optimis bahwa pemain-pemain berkualitas seperti Kevin akan memperkuat lini pertahanan dan membawa pengalaman berharga yang selama ini dirasa kurang dalam skuad Garuda. Publik berharap agar naturalisasi Kevin ini bisa menjadi contoh untuk mendatangkan pemain keturunan lain yang memiliki kapasitas besar, demi mewujudkan mimpi Indonesia tampil kompetitif di ajang internasional. Proses naturalisasi ini bukan hanya tentang membawa pemain asing ke dalam tim, tetapi juga tentang membangun tim yang memiliki pengalaman dan kekuatan untuk bersaing di level tertinggi. Kevin Dix, dengan bakat dan dedikasinya, diharapkan dapat menjadi figur inspiratif bagi pemain-pemain lokal untuk terus berkembang. Kini, seluruh persiapan terfokus pada kelengkapan administrasi agar Kevin bisa segera mengenakan jersey merah putih dan memberi kontribusi nyata untuk timnas Indonesia. Dengan disetujuinya permohonan naturalisasi Kevin Dix oleh Komisi 13 DPR RI, jalan bagi pemain keturunan Belanda ini untuk memperkuat timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Langkah ini menandai komitmen serius dari pemerintah dan PSSI dalam upaya menciptakan tim nasional yang lebih kuat, berkompetisi di level internasional, dan mampu bersaing di ajang bergengsi seperti kualifikasi Piala Dunia 2026.